apakah kami bisa mengajukan dana ini untuk memberdayakan kelompok disabilitas yang sedang kami bina? Berkelola Dana Siklus 1 ini merupakan bagian dari program WFOF 2. Tujuan hibahnya adalah bagaimana mempromosikan transisi hijau yang adil dan inklusi di Indonesia. Baik kawan-kawan, selamat siang. Terima kasih kawan-kawan untuk kehadirannya di siang ini. Siang ini adalah sesi sosialisasi hibah mikro Lokadana Siklus 1. Seperti yang kita ketahui, Lokadana adalah mekanisme hibah partisipatif yang dikembangkan oleh Jejaring Lokadaya, didukung dari program Co-Evolve, diimplementasikan oleh Yayasan Penabulu, Jejaring Lokadaya, IDJN, dan kawan-kawan AYF gitu. Karena ini merupakan sebuah konsorsium, bersama-sama saya akan mengundang kawan dari Grand Officer dari program Co-Evolve untuk bergabung bersama kita menjelaskan tentang bagaimana aturan main hibah mikro Lokadana siklus 1. Nah, terkait dengan Lokadana sendiri seperti apa, kawan-kawan bisa mengunjungi websitenya Lokadana di lokadana.lokadaya.id. Saya mengundang kawan Alfi bergabung bersama saya. Ya, halo Mbak Tino dan kawan-kawan sekalian. Selamat siang kawan-kawan semua. Perkenalkan saya Alfi Hasana sebagai Grand Officer untuk program WFOF. Seperti yang diketahui tadi ya sudah dapat pengantar dari Mbak Tino bahwa hibah Mikrolokadana Siklus 1 ini merupakan bagian dari program WFOF 2 yang didukung oleh Uni Eropa dan dijalankan oleh Yayasan Penabulu bersama dengan Jejaring Lokadaya Nusantara. Dan program ini bertujuan untuk memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan dan mendorong terwujudnya transisi hijau yang adil dan inklusif di Indonesia. Melalui skema FSTP ini, hibah mikro ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada OMS, komunitas lokal, organisasi perempuan, dan kelompok pemuda. Skema ini tidak hanya menyediakan pendanaan dalam skala kecil namun strategis, tetapi juga membuka ruang partisipasi, pembelajaran, inovasi, dan agar komunitas dapat mengembangkan solusi nyata untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam hibah ini ada beberapa tema yang perlu teman-teman yang perlu kawan-kawan perhatikan sebab tema ini akan menjadi acuan dalam setiap usulan yang diajukan oleh kawan-kawan. Adapun temanya yang pertama terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan komunitas, mana tema ini untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal dalam memperkuat tata kelola internal, sistem keuangan, perumusan kebijakan organisasi, serta meningkatkan keterampilan manajemen sehingga lebih akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan. Tema kedua tentang mobilisasi sumber daya domestik dan kemandirian organisasi, di mana dalam tema ini untuk mendorong OMS atau komunitas mengembangkan strategi mobilisasi sumber daya berbasis lokal, termasuk inisiatif penggalangan dana, kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah daerah, serta pemanfaatan aset komunitas untuk memperkuat kemandirian secara finansial organisasi. Tema keempat terkait dengan aksi komunitas untuk transisi hijau dan ekonomi hijau inklusif, di mana dalam tema ini untuk memfasilitasi lahirnya inisiatif lokal yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, energi terbarukan skala komunitas, serta model ekonomi hijau berbasis kebutuhan masyarakat yang inklusif dan partisipatif. Tema terakhir yaitu tentang kepemimpinan pemuda dan perempuan dalam inisiatif hijau lokal. Tema ini untuk mengharusutamakan peran generasi muda dan perempuan sebagai penggerak utama dalam agenda transisi hijau melalui pelatihan kepemimpinan, monitoring, serta dukungan pada aksi-aksi inovatif yang dipimpin oleh kelompok rentan dan marginal. Yang perlu diperhatikan jadi teman-teman perlu memastikan bahwa usulan yang diajukan itu minimal mencakup satu tema dalam tema tadi, ataupun jika teman-teman bisa mengintegrasikan lebih dari satu tema, itu akan menjadi nilai tambah dalam penilaian kami. Dalam hibah ini juga ada beberapa jenis
hibah. Yang pertama, hibah penguatan kapasitas. Hibah ini ditujukan untuk mendukung OMS, komunitas komunitas lokal, organisasi atau kelompok perempuan lokal, serta kelompok atau komunitas anak muda lokal dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi dasar. Skala hibah untuk hibah penguatan kapasitas ini dibagi menjadi dua kategori untuk OMS atau komunitas lokal, organisasi atau kelompok perempuan sekitar 40 sampai 80 juta rupiah, dan untuk komunitas anak muda sekitar 20 sampai 40 juta rupiah dengan durasi hibah minimal di 3 bulan sampai 6 bulan. Untuk jenis hibah yang kedua ada hibah inovasi hijau. Nah, hibah inovasi hijau ini ditujukan untuk mendukung OMS atau komunitas lokal, organisasi atau kelompok perempuan, dan komunitas anak muda dalam mengembangkan ide-ide baru yang kreatif dan berbasis lokalitas. Dukungan ini diarahkan untuk melahirkan solusi inovatif yang menjawab tantangan spesifik komunitas, khususnya dalam mendorong transisi hijau yang adil dan inklusif. Dengan fokus pada pengelolaan sumber daya berkelanjutan, energi terbarukan, energi terbarukan skala komunitas, ekonomi sirkular, atau model kolaborasi lokal yang relevan dengan isu berkelanjutan. Untuk skala hibahnya, untuk OMS atau komunitas lokal, organisasi atau kelompok perempuan, skala hibahnya di antara 30 sampai 60 juta rupiah, dan untuk komunitas anak muda 15 sampai 30 juta rupiah. Dengan durasi hibah sama minimal 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Adapun kegiatannya yang pertama untuk hibah penguatan kapasitas, ada kegiatan untuk pengelolaan tata kelola internal organisasi di mana di dalamnya termasuk penyusunan SOP dasar, peningkatan kapasitas pelaporan, serta pengelolaan keuangan sederhana. Kegiatan kedua, peningkatan kapasitas mobilisasi sumber daya lokal seperti kegiatannya penggalangan dana berbasis komunitas, kampanye solidaritas, atau pengembangan jejaring kemitraan lokal. Kegiatan ketiga, adanya forum pembelajaran komunitas berupa diskusi publik, pertemuan dengan warga, atau dokumentasi praktik baik. Kegiatan terakhir itu adanya program kepemudaan dan pemberdayaan perempuan. Misalnya, pelatihan keterampilan, kepemimpinan komunitas, atau usaha kecil berbasis gender dan pemuda. Untuk kegiatan yang didukung dalam hibah inovasi hijau, diantaranya ada kegiatan inisiatif ekonomi komunitas skala kecil yang mendukung transisi hijau, misalnya pertanian organik atau produk daur ulang, kuliner berkelanjutan, atau jasa digital hijau. Kegiatan kedua, yaitu kegiatan lingkungan berbasis aksi kolektif cepat hasil seperti urban farming, bank sampah, kampanye untuk pengurangan plastik, juga ada yang upload pertanian ramah lingkungan skala kecil. Kegiatan selanjutnya yaitu riset aksi komunitas berupa kajian sederhana terkait dengan isu lingkungan atau pengelolaan sumber daya yang diikuti dengan aksi percontohan kecil. Juga ada kegiatan inovasi komunikasi dan kampanye berbasis komunitas seperti memproduksi video, podcast, atau materi visual untuk mendorong kesadaran publik. Kegiatan selanjutnya kolaborasi lintas komunitas atau AMS lokal untuk memperkuat jejaring pertukaran pengetahuan dan aksi kolektif. Dalam hibah ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, terkait dengan basis organisasi, di mana calon penerima hibah ini berbentuk OMS, komunitas lokal, kelompok perempuan atau kelompok pemuda. Di sini ada beberapa indikator untuk komunitas atau kelompok anak muda, di mana komunitas tersebut harus berakar di tingkat lokal, nirlaba, dan dikelola secara mandiri, seperti Karang Taruna,
kelompok hobi, forum pemuda, dan komunitas literasi. Indikator selanjutnya untuk komunitas anak muda ini yaitu kepemimpinan formal dan non-formal, di mana ketua atau koordinator komunitasnya berusia di antara 15 sampai 30 tahun. Dan mayoritas utama atau 50% dari pengurus intinya yaitu anak muda. Kita ada indikator terkait dengan pengambilan keputusan. Proses musyawarah atau rapat komunitasnya ini dipimpin oleh anak muda, dan anak muda ini terlibat langsung dalam menentukan arah program atau kegiatan. Indikator yang selanjutnya yaitu fokus kegiatan. Nah, fokus kegiatan komunitas ini didesain dan dijalankan oleh anak muda, dan topik kegiatannya relevan dengan kepentingan anak muda seperti pendidikan, kreativitas, lingkungan, kewirausahaan sosial dan digital atau media. Indikator terakhir yaitu tentang representasi, di mana komunitas aktif melibatkan pemuda sebagai perwakilan dalam jejaring atau kerjasama dengan pihak lain. Lanjut kita ke kriteria, di mana kriteria selanjutnya terkait dengan status kelembagaan. Penerima hibah memiliki badan hukum, terdaftar sebagai yayasan, perkumpulan, atau entitas nirlaba lainnya. Bagi yang belum memiliki badan hukum, tetap dapat memilih organisasi dari anggota jejaring Lokadaya sebagai sponsor fiskal untuk memfasilitasi pengelolaan administratif dan keuangan. Kapasitas minimum ya, di mana eh, organisasi memiliki struktur kepengurusan dasar dan mekanisme pengambilan keputusan internal, formal maupun informal. Dan juga organisasi mampu menyusun rencana kegiatan serta laporan sederhana baik naratif maupun finansial. Juga organisasi tidak berafiliasi langsung dengan partai politik, kelompok bersenjata, atau institusi negara. Dan sedang tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip HAM, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan, serta prinsip inklusi. Penerima hibah juga harus bersedia mengikuti proses pembelajaran bersama, monitoring, dan evaluasi yang nanti akan difasilitasi oleh Lokadana atau tim Koefov. Juga bersedia membagikan praktik-praktik baik dan pengalaman untuk memperkuat jejaring OMS atau komunitas di tingkat lokal maupun nasional. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang lumayan yang penting juga terkait dengan ketentuan sponsor fiskal. Nah, sponsor fiskal itu mekanisme yang disediakan oleh Lokadana supaya komunitas yang belum memiliki badan hukum tetap bisa ikut mengajukan hibah. Jadi walaupun organisasi atau komunitas kawan-kawan belum berbadan hukum, tetap masih ada peluang. Caranya dengan menunjuk satu organisasi dari anggota jejaring Lokadaya untuk menjadi wakil secara administratif dan legal. Sponsor fiskal adalah OMS anggota jejaring Lokadaya. Walaupun nanti administrasi dan keuangan dipegang oleh sponsor fiskal, tanggung jawab kegiatan tetap ada di komunitas penerima hibah. Artinya, ide, kegiatan, dan laporan tetap dikerjakan oleh komunitas, bukan oleh sponsor fiskal. Untuk sponsor fiskal juga memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, OMS yang ditunjuk itu harus berada di satu wilayah dengan pengusul, minimal di satu kabupaten kota atau berada di provinsi yang sama. Organisasi sponsor fiskal juga harus memiliki badan hukum, visi misi yang sejalan dengan pengusul, serta memiliki struktur yang memadai, dan pastinya memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik, berpengalaman dalam pengelolaan hibah, berkomitmen juga pada good governance, dan memiliki kemampuan administrasi keuangan yang transparan. Ketentuan terkait dengan komponen biaya. Yang pertama, dana hibah tidak dapat digunakan untuk kegiatan politik dan kampanye, untuk belanja investasi atau modal besar seperti untuk pembelian tanah, kendaraan, dan pembangunan gedung permanen. Juga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan finansial internal organisasi,
yang tidak terkait dengan kegiatan program. Hibah ini sudah kami buka sejak tanggal 30 September dan sosialisasi juga sedang berlangsung ya, dilakukan di tanggal 2 Oktober 2025. Dan kami ada timeline untuk peningkatan kapasitas penerima hibah di tanggal 7 sampai 8 Oktober 2025. Teman-teman, untuk pengajuan hibah ini teman-teman bisa mengajukan dari tanggal buka yaitu tanggal 30 September sampai tanggal 18 Oktober 2025. Dan seleksi ini akan berlangsung dari tanggal 19 Oktober sampai dengan 5 November 2025. Pengumuman yang nanti akan diumumkan di tanggal 7 November 2025. Selesai proses administrasi dan perjanjiannya akan dilanjut pada distribusi dana yang akan dilakukan di tanggal 17 sampai 19 November 2025. Bagaimana pengajuannya? Kawan-kawan perlu menyiapkan proposal naratif dan keuangan sesuai dengan format yang telah tersedia. Juga melampirkan surat rekomendasi ini untuk organisasi non-Lokadaya. Juga melampirkan dokumen sponsor fiskal jika kawan-kawan menunjuk sponsor fiskal. Ada 3 dokumen, ada surat penunjukan sponsor fiskal, ada formulir sponsor fiskal, dan juga surat kesepakatan dengan sponsor fiskal. Melampirkan juga pernyataan anti fraud, anti teroris, dan PSEA. Melampirkan juga dokumen legalitas organisasi dan profil serta struktur organisasi dari kawan-kawan sekalian. Nah, untuk format-format yang di atas dari naratif, rekomendasi sampai dengan surat sponsor dokumen sponsor fiskal itu teman-teman me- dapat mengakses format tersebut melalui website Lokadana. Nanti mungkin bisa dibantu untuk di kolom chat ya di-share untuk link Lokadananya. Untuk pengajuan proposal, kawan-kawan bisa mengirimkan ke email lokadana@lokadaya.id dengan subjek FSTP CE2 dan nama organisasi kawan-kawan. Untuk paparan terkait dengan teknis pengajuan hibah mikro Lokadana siklus 1 ini mungkin cukup. Kawan Lalu Wisnu dari Lidi NTB, silakan. Oke, terima kasih Bu. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya lalu Wisnu Pradipta, pimpinan dari Lombok Independen Disabilitas Indonesia atau LIDI Foundation ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena ini sangat-sangat bagus ya di program ini karena lembaga kami itu Boleh secara cepat ya, konsen. Mas. Ya, lembaga kami itu sangat konsen untuk membentuk lembaga-lembaga disabilitas di tingkat desa atau kami sebut itu SAG ya. Nah, untuk saat ini di Lombok Timur, itu bagian selatan wilayah terluar atau 3T, kami sedang memberdayakan kelompok disabilitas ODDP atau orang dengan disabilitas psikososial. Ini adalah disabilitas yang tidak pernah tersentuh karena umumnya disabilitas yang pada umumnya itu aja yang jadi kami lebih fokus ke sana. Nah, akhir-akhir ini, karena memang sejak 2 tahun yang lalu kami sudah bergerak untuk masalah perubahan iklim, ya. Tetapi kami bergerak secara mandiri melalui CSR karena kebetulan kami ada perusahaan budidaya mutiara untuk CSR, tetapi itu lebih kepada penanaman mangrove karena CSR yang kami gunakan itu adalah perusahaan budidaya mutiara yang tentunya konsen ke masalah laut. Poin pertanyaan kami di sini adalah apakah kami bisa mengajukan dana ini untuk memberdayakan kelompok disabilitas yang sedang kami bina? Oke, pada prinsipnya adalah hibah ini ditujukan untuk apa namanya, bagaimana kemudian promosi transisi hijau yang adil dan berkeadilan, yang Ya, adil dan berkelanjutan di Indonesia bisa terjadi. Jadi kalau selama kawan-kawan dari LIDI menganggap itu memungkinkan, silakan saja diajukan. saya tambah sedikit saja Mbak, karena teman-teman yang di dua desa ini yang sekarang ini bergerak di peternakan kambing, kambing mereka sudah ada beberapa puluh ekor, tetapi kami ingin lanjutkan peternakan kambing ini dengan pengolahan kuhe, yaitu kotoran kambing, Mbak. Pada prinsipnya adalah ketika usulan kawan-kawan itu sejalan dengan apa tema hibah dan kemudian sejalan dengan tujuan hibah mikro Lokadana siklus 1, silahkan diajukan.
Itu saja. Tetapi apakah kami juga harus menjadi anggota dulu? Karena kami kan belum menjadi anggota Tidak. nih. Ketika Oke. kawan-kawan belum menjadi anggota dari Lokadaya, maka kawan-kawan silahkan untuk mendapatkan rekomendasi dari organisasi yang sudah menjadi keluarga besar Lokadaya. Itu saja. Jadi Nah, kalau kami misalkan bisa ini mendapatkan daftar ini nggak? Misalnya kalau kami kan bekerja sama dengan Transform, iya, ada silahkan skala, menghubungi ada plan. kawan-kawan bisa lihat Anton boleh minta tolong dropnya. Kawan-kawan bisa lihat di websitenya Lokadaya itu ada Heeh, simpul. Nah, itu heeh. kawan-kawan bisa lihat di sana. Kalau misalkan nanti belum bisa mengontak, silakan berkontak di sekretariat Lokadaya. Nanti kami akan Oke. membantu kawan-kawan mengkontakkan. Saya awal dari komunitas pecinta alam. Ini saya kan baru dengar tadi materinya. Jadi langsung saja bahwa kami dari komunitas pecinta alam ini apa boleh mengajukan, Bu? Karena Eh, komun- kegiatan kami ini berbasis pada lingkungan. Oke, pertanyaan saya, komunitas pencinta alamnya berbadan hukum atau belum? Sudah berbadan hukum, Bu. Dalam bentuk Bentuk SK Kemenhumkam. Berarti komunitas pecinta alamnya sudah ada SK Kemenhumham, bentuknya apa? Yayasan, Ya, perkumpulan? perkumpulan. Oh ya, silahkan bisa. Bisa ya, Bu ya? Ya, tapi artinya kan berarti kan rekening yang digunakan nanti kan apa namanya Lembaga, rekening lembaga. organisasi kan? Ya, silahkan Mas. Iya, ya. Nah, Mas Ali. Oke, Nah, terima ini kasih. penting untuk ini penting sebelum ada pertanyaan kan pertanyaan soal programatik nanti dulu. Itu kan secara teknis nanti bicarakan. Yang paling penting sebenarnya tadi kan ada syarat soal harus melewati kalau dia non organisasi kan harus melewati rekomendasi. Nah, ini Ya, pertanyaannya satu aja. Provinsi mana yang tidak Halo, ada lokadayanya gitu. Jadi sehingga orang-orang itu nanti mengajukannya lewat mana. saya mau menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Apabila kawan-kawan satu, yang pertama tadi itu, ketika kawan-kawan belum menjadi keluarga besar Lokadaya, maka kawan-kawan bisa mendapatkan rekomendasi dari organisasi keluarga besar Lokadaya, di mana kemudian kawan-kawan bisa mendapatkan informasi terkait dengan keluarga besar Lokadaya. Silahkan mengunjungi website lokadaya.id. Di situ di bagian simpul kawan-kawan nanti bisa melihat organisasi-organisasi mana saja berdasarkan provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, sama juga ketika kawan-kawan ternyata belum memiliki badan hukum, misalkan bentuknya itu apa karena kami tidak bisa program Koevolve 2 tidak bisa menyalurkan dana terhadap ke rekening yang perseorangan ya karena nggak bisa disalurkan maka bisanya cuman menyalurkan rekeningnya itu ke lembaga. Nah, ketika ke lembaga maka kawan-kawan bisa memilih sponsor fiskal. Lagi-lagi di mana kemudian kawan-kawan bisa mendapatkan informasi siapa kira-kira organisasi yang bisa di approach sama teman-teman gitu ya untuk menjadi sponsor fiskalnya teman-teman. Kawan-kawan, sekali lagi silakan mengunjungi website Lokadaya di bagian simpul organisasi. Nah, di situ ada daftar organisasi per provinsi. Tolong dilihat di chatbox apa kawan-kawan dari sekretariat sudah menampilkan link-link yang ada di sana gitu. Kemana kawan-kawan? Saya mau sebelum saya apa sisir lagi pertanyaan yang ada di kolom chat karena kita juga harus menghormati kawan-kawan yang mengirim pertanyaannya di chat. Saya mau satu lagi Pak Sulaiman, silakan Pak. Kami kebetulan dia organisasinya disabilitas ya, organisasi disabilitas. Kami di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidi Aceh. Kami selama ini bergerak di sosialisasi dan advokasi hak-hak masyarakat disabilitas. Ya. Kami berencana kalau memang dana ini bisa kami dapatkan untuk apa namanya untuk peningkatan kapasitas teman-teman disabilitas karena dalam rangka untuk perjuangkan hak-hak mereka. Mungkin itu tujuan kami yang ingin kami tanyakan. Itu aja mungkin terima kasih. Silakan satu lagi Mas Erwin. Kami Ya. bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak khususnya disabilitas. Apakah bisa mengajukan proposal, Mbak? Selama kegiatan atau program yang diajukan teman-teman adalah sesuai dengan tema hibah yang pertama dan sesuai dengan tujuan hibah, silakan untuk mengajukan. Ingat ya, Oke, baik. seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mbak
Alfi, tujuan hibahnya adalah bagaimana mempromosikan transisi hijau yang adil dan inklusi di Indonesia gitu ya, dan sesuai dengan tema hibah. Kawan-kawan tidak boleh lepas dari sana. Selama program dan proposalnya itu sesuai, silahkan diajukan. Berarti wajib pakai sponsor fiskal ya, Mbak? Tergantung, kalau organik lagi-lagi ya, minta tolong diingat juga ya. Ketika kawan-kawan sudah memiliki badan hukum, maka silahkan saja langsung. Tetapi ketika kawan-kawan bentuknya mungkin masih komunitas apa, belum berbadan hukum, belum punya akta notaris, belum punya SK Kemenhukam segala macam. Nah itu kawan-kawan silahkan melalui sponsor fiskal. Kenapa? Lagi-lagi saya sampaikan juga bahwa program Koevolve 2 tidak bisa menyalurkan dana ke rekening perseorangan, hanya bisa menyalurkan dana ke rekening organisasi. Maka kenapa kemudian sponsor fiskal itu kami jadi ya, mekanisme sponsor fiskal kemudian diadakan di hibah mikro Lokadana siklus satu ini untuk menjembatani situasi-situasi itu. Jadi supaya kawan-kawan yang di komunitas tetap bisa mengaksesnya, tetap bisa ikut serta berpartisipasi dalam panggilan hibah ini, maka kemudian lewat sponsor fiskal tanpa kehilangan supaya supaya semuanya memiliki kesempatan yang sama gitu. Terima kasih. Kelompok organisasi apakah harus berbadan hukum? eh, yang ada surat akta notaris atau bisa surat keterangan dari pihak berwenang dan pemerintah. Tadi saya sudah menjawabnya, ketika kawan-kawan kemudian sudah berbadan hukum silakan langsung, tetapi ketika belum berbadan hukum dan belum memiliki rekening atas nama organisasi, maka silakan mengakses melalui sponsor fiskal. Surat rekomendasi jika kawan-kawan, lagi-lagi saya ulang, jika kawan-kawan memang belum menjadi keluarga besar Lokadaya, maka kawan-kawan silakan menghubungi keluarga besar Lokadaya yang tadi alamat di mana kawan-kawan bisa nyari informasinya sudah disampaikan juga, itu untuk meminta surat rekomendasi. Terus terkait dengan anti fraud, terus apa anti saya segala macam itu pernyataan dari organisasi masing-masing. Tetapi jika kawan-kawan membutuhkan referensi template segala macam, silahkan menghubungi Sekretariat Lokadaya. Kegiatan itu bentuknya kalau kegiatannya bentuknya lokakarya, event, sharing pembelajaran, bolehkah bisa meng-hire pihak ketiga misalkan IO, silakan saja asal duitnya cukup. Tapi kami tidak merekomendasikan karena bisa jadi itu nanti kawan-kawan akan kelabaan sendiri mengingat nilai hibahnya juga diperhatikan saja. Kumpulan kaum muda bergerak di reboisasi cagar alam Sentani, apakah di Jayapura sudah ada yang masuk di Lokadaya? Kawan-kawan lagi-lagi silahkan mengakses bagian simpul yang ada di website Lokadaya sehingga kawan-kawan bisa melihat organisasi mana saja yang sudah ada menjadi bagian dari keluarga besar Lokadaya. Ada terkait dengan anggaran ya. Tadi untuk besaran anggaran teman yang bisa teman-teman akses atau teman-teman ajukan itu sesuai dengan masing-masing kategori. Untuk ada untuk hibah penguatan kapasitas itu untuk OMS itu sekitar 40 sampai 80 juta ya. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut dalam di di website Lokadana yang sudah dikirimkan juga ya oleh host. Jadi teman-teman banyak bisa akses mulai dari format dan juga ada dokumen terkait dengan panduan pengajuannya dalam website lokadana.lokadaya.id. Untuk Jabodetabek, apakah bisa mengunduh ke Jakarta? Silakan. Kalau misalkan ada yang dikenal. Kawan-kawan, silahkan mengakses lokadana.lokadaya.id. Di situ ada apa namanya? Ada panggilan hibah, diklik saja. Di situ semuanya sudah ada. Boleh boleh minta tolong nggak kawan-kawan di sekretariat taruh di chat boxnya. Balik lagi ke timeline ini 7 dan 8. 7 dan 8 kami akan mengadakan peningkatan kapasitas ini terkait dengan penyusunan proposal naratif dan keuangan. Organisasi masih SK Desa dan rekening organisasi sudah apa bisa mengajukan? Bisa. Yang jelas kami tidak bisa mengirimkan dana ke rekening individu, itu saja sih. Ke personal. Selama rekening itu mengarah ke rekening organisasi, bisa kan ya Mbak Alfi ya? Iya, karena kan Oke. sebenarnya sponsor fiskal itu untuk
Untuk penyaluran itu dananya. sebenarnya penyaluran dana saja sebenarnya. Sponsor fiskal dapat membantu berapa organisasi sebaik-baiknya yang bisa didukung oleh sponsor fiskal kira-kira ya maksimal 2 organisasi. Lebih dari itu keteteran nanti sponsor fiskalnya kesian. Untuk honor staff yang ada di program apakah memungkinkan dibiayai? Mungkin, tetapi kawan-kawan harus melihat proporsi anggarannya. Silakan saja diajukan, tetapi harus proporsional. Karena jumlah ini hibah mikro ya kawan-kawan, sekali lagi diingat ini hibah mikro. Sponsor fiskal itu dia bisa mengajukan, tetapi nanti yang mengajukan ketika kawan-kawan organisasi itu membutuhkan sponsor fiskal, yang mengajukan proposalnya ya tetap kawan-kawan loh ya, bukan si sponsor fiskal. Bukan sponsor fiskalnya. Nanti kawan-kawan hanya apa bersepakat dengan si sponsor fiskal untuk apa karena lagi-lagi karena kita tidak bisa menyalurkan dana ke perseorangan, maka harus lewat si sponsor fiskal ini. Tetapi proposalnya ya proposalnya teman-teman, bukan kemudian terus proposalnya teman-teman yang ngirim, yang ngurus segala macam sponsor fiskal, nggak gitu ya. Tidak ada batasan setiap OMS ini. Pertanyaannya menarik ini Mbak Alfi nih. Satu OMS bisa 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 mengajukan berapa proposal? Ya, kalau idealnya sih biasanya satu ya untuk waktu yang pendek. Saya saya sebagai salah satu penyusun proposal, saya kayaknya kalau lebih dari satu nggak sanggup saya dalam waktu cepat bikin proposal. Tapi ya silakan saja kalau misalkan mau dicoba gitu ya. Tapi hasilnya bisa jadi kurang maksimal. Halo Ibu, dari Sulawesi Barat Bu, boleh? Oh ya, iya Pak. Satu ya Pak, terakhir ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di Lokadaya ini, apakah kami bisa mengusulkan sekolah rimba atau sekolah alam dengan tujuan ingin untuk mempertahankan varietas-varietas pangan lokal yang ada di kawasan? Apa boleh itu, Bu? Terima kasih. Sama-sama, Pak. Selama kemudian kegiatan atau program yang diusulkan oleh kawan-kawan memiliki relevansi terhadap tema dan kemudian tujuan dari hibah mikro Lokadana siklus 1, silahkan diajukan. Kawan-kawan mohon nanti untuk mengisi daftar hadir karena apa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab melalui melalui diskusi kita, kami akan kirimkan jawabannya melalui email. Mengulang, ini ada pertanyaan lagi tapi ngulang lagi ya. Apabila kawan-kawan ini ada yang nanya, belum berbadan hukum boleh ngakses atau enggak? Ini saya mengulang lagi sekali lagi. Kawan-kawan yang ternyata komunitas yang memiliki kegiatan yang relevan dengan tujuan dan tema hibah Koevolve 2 tetapi belum memiliki badan hukum, silahkan untuk mengakses hibah tetapi dengan menggunakan mekanisme sponsor fiskal. Link daftar Ya, hadirnya, Mbak. minta tolong kawan-kawan sekretariat. Halo Kak, untuk semuanya ya, untuk daftar hadirnya itu tidak ada. Jadi kehadiran teman-teman semua di ruang Zoom ini sudah terekam secara otomatis. Oh, karena Kemarin kita registrasi. melakukan iya, karena sudah melakukan pendaftaran di awal. Terima Oke, kasih. untuk organisasi yang sudah berbadan hukum, apakah diperlukan rekomendasi dari Mitra Lokadaya? Ini ketika kawan-kawan belum menjadi bagian dari keluarga besar Lokadaya, maka memerlukan rekomendasi dari organisasi yang sudah menjadi keluarga besar anggota Lokadaya. Apabila ada keterangan yang belum jelas terkait dengan apa namanya sosialisasi ini masih ada kawan-kawan mungkin masih ada pertanyaan segala macam kayak gitu, silahkan apa kawan-kawan mengirim email ke kami di alamat lokadana@lokadaya.id. Di sana pertanyaannya apa yang ingin diklarifikasi lagi silakan. Kami ada satu pertanyaan kalau masih Ya diberikan terakhir kesempatan ya, nih, Mbak. ya Ya. Pak silakan. Baik, Mbak Tuna. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Munir Abdullah, saya dari Wali Aceh. Ya Mungkin langsung silakan. saja pertanyaan Mbak berkaitan dengan waktu dan juga kesempatan yang lain. Yang pertama terkait dengan format proposal. Sejauh yang saya coba ikuti dari penyampaian Mbak Alfi tadi, itu kan belum disampaikan seperti apa format proposalnya. Nah, pertanyaannya, Format proposal, ada mohon tidak maaf saya format proposal yang khusus? ya Ya, Kak yang silakan. kedua Mbak, ini kan terkait dengan tema. Tadi kan setiap keseluruhan itu ada 4 tema. Namun setiap tema itu kan dibatasi anggaran 4 sampai dengan 80 juta maksimal. Nah, kalau kemudian misal kami di Aceh itu ada sekolah lingkungan Aceh. Nah, kemudian ada juga misalnya bentuk-bentuk visualisasi materi campaign untuk pengampaian. Nah,
Kalau kemudian terjadi penggabungan dari tema 1, 2, itu bisa tidak kemudian angka maksimal itu berapa bisa kita usulkan. Nah, yang terakhir terkait dengan waktu. Tadi kan disebutkan 7 dan 8 itu ada waktu pembekalan bagi penyusunan proposal. Nah, ini pertanyaan saya, apakah kami kirim dulu proposalnya, kemudian sama-sama kita diskusikan semacam peningkatan kapasitas, atau nanti setelah peningkatan kapasitas baru kemudian kami kirim proposalnya? Enggak, ini pertanyaan terakhir ya. Habis ini kita tutup kegiatannya. Yang pertama, format proposal silahkan diakses di website, lagi-lagi di websitenya Lokadana, ada di lokadana.lokadaya.id, ada di sana. Masuk saja di bagian panggilan hibah mikro siklus 1 Lokadana. Di situ ketika kawan-kawan masuk ke link itu, di situ ada mulai dari panggilan hibah, terus kemudian lampiran-lampiran yang menjadi format, itu ada di sana. Kawan-kawan silahkan akses di sana. Yang kedua, kalau ada cross cutting tema, apakah angkanya bisa naik? Enggak. Kemudian, apakah waktunya bisa diperpanjang? Tidak. Semoga cukup menjawab. Oke, kawan-kawan gitu ya. Sekali lagi saya akan sampaikan ke kawan-kawan apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin diajukan ke kawan-kawan ke kami, silahkan mengontak kami melalui email ke alamat email lokadana@lokadaya.id. Mungkin itu dulu ya kegiatan hari ini ya. Terima kasih kawan-kawan atensinya di sore hari ini. Semangat untuk tulis proposalnya. Sampai ketemu di pertemuan kita nanti selanjutnya. Terima kasih.